Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih, wah terima kasih. Seru kerumunan. Pada saat itu, semua kerumunan bingung dengan kata-kata terima kasih Chu Feng. Tepat pada saat itu dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menutup matanya. Dia mengumpulkan kekuatan bela diri di tubuhnya, dan mulai memindahkannya melalui tubuhnya mengikuti rute khusus. Adapun rute tersebut, itu menurut diagram bahwa Chu Feng telah berhasil menyusun kembali. Hanya saja, diagram kultivasi itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh siapa saja. Namun demikian, Chu Feng berhasil memahaminya. Chu Feng mulai berkultivasi sesuai dengan diagram kultivasi. Dan kemudian, pusaran muncul di dantiannya. Saat pusaran berputar, udara dingin di tubuh Chu Feng mulai melonjak menuju pusaran. Dan bahkan udara dingin dalam formasi besar dengan cepat tersedot ke pusaran itu di dantian Chu Feng. Hanya dalam sekejap, semua udara dingin dalam formasi besar tersedot ke pusaran itu. Pada saat itu, pusaran itu mulai berubah. Itu berubah menjadi kristal, ditutupi dengan es, dan memancarkan aura dingin yang sangat mengancam. Namun demikian, kristal itu juga mengandung jumlah energi alam yang sangat padat. Mengaum, tampaknya merasakan bau energi alam, binatang buas yang tidur sangat besar di dantian Chu Feng tiba-tiba membuka mata mereka. Kemudian dengan mulut terbuka lebar, mereka melahap kristal itu. Saat berikutnya, Chu Feng merasakan sejumlah besar energi alam yang mulai melonjak melalui tubuhnya. Kemudian energi itu memasuki dantiannya, dan sepenuhnya berasimilasi ke dalamnya. Ternyata udara dingin dalam pembentukan formasi itu sebenarnya energi alam. Meskipun itu adalah semacam energi alam yang sangat mengamuk, tapi orang akan dapat menyerap dan memurnikan energi alam jika seseorang mengolahnya, itu sesuai dengan diagram penanaman khusus. Adapun untuk itu, Chu Feng telah mencapainya. Lebih jauh lagi, memang benar bahwa energi alam sangat kaya. Chu Feng sekarang hanya sedikit jauh dari bisa mencapai terobosan lain. Meskipun Chu Feng gagal mencapai terobosan, tapi energi alami yang terkandung dalam kristal telah memberikan dasar yang bagus untuk Chu Feng. Itulah sebabnya Chu Feng berterima kasih kepada abadi mencapai surga. Alasan untuk itu adalah, karena ketika dia telah melihat melalui diagram kultivasi, Chu Feng menyadari bahwa apa yang disebut formasi besar ini, yang pasti akan membunuh atau melumpuhkan seseorang yang harus mereka masuki, itu sebenarnya adalah cobaan lain yang diberikan kepadanya oleh abadi mencapai surga. Tidak hanya kultivasinya tidak akan rusak oleh formasi besar itu, tapi ia juga tidak akan mati di sana. Namun sebaliknya, ia hanya akan mendapat manfaat besar darinya. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar tidak dapat mencapai terobosan, bahkan setelah memurnikan jumlah energi alam yang begitu padat. Tanya abadi mencapai surga. Pada saat itu, abadi mencapai surga memandang Chu Feng dengan heran. Garis keturunan bawaanku selalu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Bahkan sampai sekarang, nafsu makan mereka luar biasa besarnya. Udara dingin di formasi besar senior benar-benar memiliki jumlah energi alam yang sangat padat. Aku sebenarnya hanya sedikit lagi dari mencapai terobosan. Jadi, terima kasih senior L, jika bukan karena bantuan kamu, kemungkinan akan sangat sulit bagi aku untuk menemukan energi alam dalam jumlah besar di tanah suci Martialism, ucap Chu Feng sambil dengan hormat menggenggam tinjunya kepada abadi mencapai surga. Mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, dan itu sangat sedikit orang yang mampu melakukan itu. Namun ketika itu untuk kerabat, beberapa orang dapat mencapai itu. Tapi, untuk bisa mengorbankan dirimu untuk orang-orang yang tidak berhubungan denganmu, itu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun teman kecil Chu Feng, kamu telah mencapai itu. Kamu memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta universal. Bukan hanya tanah suci Martialism yang membutuhkan kamu. Tapi sebaliknya, seluruh dunia membutuhkan kamu.
Hanya ketika seseorang seperti kamu berhasil mendapatkan kekuatan yang dapat menguntungkan orang-orang di dunia. Jadi, udara dingin itu adalah sesuatu yang hanya layak kamu dapatkan. Selain itu, selain kamu, kemungkinannya tidak ada orang lain di seluruh tanah suci Martialism yang bisa memperbaikinya. Tidak, aku hampir lupa. Master Darkhold itu juga tampaknya mampu melakukannya. Namun sayangnya, aku tidak akan memberikan hal yang begitu berharga kepada orang semacam itu, kata The Heaven-Reaching Immortal dengan senyum berseri-seri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Heaven-Reaching Immortal, hati orang banyak berfluktuasi. Mereka terkejut menemukan bahwa, semua hal sebelumnya hanyalah ujian untuk Chu Feng. Setelah Chu Feng lulus ujian, tidak hanya dia baik-baik saja, dia juga mendapatkan manfaat yang cukup. Namun bagi orang-orang seperti Raja Elf dan Chu Feng, mereka tidak kaget karenanya. Alih-alih, dari apa yang dikatakan Heaven-Reaching Immortal, mereka dapat mengatakan bahwa meskipun Heaven-Reaching Immortal berada dalam pelatihan tertutup sepanjang tahun, dia tampaknya sangat berpengetahuan luas tentang situasi di Tanah Suci Martialism. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa tahu bahwa Master Darkhold juga mampu menyaring udara dingin itu? Bas-bas. Tepat pada saat ini, sebuah kunci muncul di tangan Abadi mencapai surga. Kemudian, dia menunjuk kunci itu ke ruang kosong di belakangnya. Segera, cahaya keemasan mulai menyelimuti area di depan dalam bentuk lingkaran. Diselimuti oleh cahaya keemasan, sebuah gerbang besar pun muncul. Gerbang itu transparan, dan sepertinya terbuat dari kristal dan kaca. Namun tanpa ragu, gerbang itu sangat kokoh. Itu adalah gerbang yang tidak bisa dihancurkan. Ruang di sekitar gerbang itu terdistorsi tanpa henti, dan penampilannya juga sangat aneh. Namun ketika orang-orang yang hadir melihat gerbang tersebut, mereka semua sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua melihat kata-kata di atas gerbang. Gerbang transmogrifikasi. Setelah Abadi mencapai surga memanggil gerbang transmogrifikasi, dia melihat ke sekelilingnya dan berkata dengan keras. Semuanya, lihat dengan cermat. Lihatlah dengan jelas, dan ingatlah saat ini. Bukan hanya gerbang transmogrifikasi, tapi itu juga gerbang yang bisa menyelamatkan kalian semua. Namun untungnya, kesempatan ini diperjuangkan oleh Chu Feng. Itu karena Chu Feng jugalah, bahwa kalian semua akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang itu, ucap Immortal mencapai surga. Pada saat itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Meskipun orang banyak tidak mengatakan apa-apa, tapi rasa terima kasih kepada Chu Feng memenuhi tatapan mereka. Meskipun Raja Elf dan yang lainnya telah berusaha untuk membangun prestise Chu Feng kepada orang banyak sebelumnya, tapi mereka pasti tidak akan melakukan itu lagi. Alasan untuk itu adalah, karena perilaku dan perbuatan Chu Feng yang paling jelas, itu terukir di hati ratusan juta orang yang hadir. Bagi mereka, terlepas dari apakah Chu Feng menjadi tuan di masa depan atau tidak, mereka semua akan memperlakukan Chu Feng dengan sangat hormat. Itu bukan karena seberapa kuatnya Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu karena Chu Feng telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Chu Feng telah menggunakan tindakannya untuk menggerakkan hati semua orang di sini. Bas-bas. Tiba-tiba saja, kunci di tangan Abadi mencapai surga bersinar dengan cahaya lagi. Kemudian, gerbang transmogrifikasi mulai perlahan terbuka di depan mata orang banyak. Teman kecil Chu Feng, silahkan masuk, kata Abadi mencapai surga kepada Chu Feng. Niatnya sangat jelas, dia ingin Chu Feng menjadi yang pertama memasuki gerbang transmogrifikasi. Ketika gerbang transmogrifikasi dibuka, batu terbesar di hati Chu Feng pun terjatuh. Karena itulah, ia tidak berusaha bersikap sopan, dan memimpin untuk memasuki gerbang transmogrifikasi. Setelah memasuki gerbang transmogrifikasi, Chu Feng menemukan bahwa bagian dalam gerbang transmogrifikasi benar-benar dunia yang berbeda. Itu adalah ruang yang sangat luas, dengan langit biru, awan putih, bukit hijau, dan perairan yang jernih. Ada ramuan aneh dan berharga di sini, serta hewan kecil yang paling biasa. Tempat ini benar-benar dapat dianggap sebagai surga di Tanah Suci Martialism.
Alasan untuk itu adalah, karena kedamaian tempat ini belum dirusak oleh tempat tinggal manusia. Mengikuti Chu Feng, Raja Elf, Immortal penyempurnaan senjata, Xian Miao Miao dan yang lainnya, semuanya memasuki gerbang transmogrifikasi secara berturut-turut. Adapun ratusan juta orang lainnya di sana, mereka dipantau oleh peri kuno, dan semua memasuki gerbang transmogrifikasi secara tertib. Pada saat gerbang transmogrifikasi ditutup, hati para pengunjung yang tertunda akhirnya menjadi rileks. Mereka semua merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya di tempat ini. Senior, bisakah kamu membuka gerbangnya? Aku ingin keluar, ucap Chu Feng. Pada saat ketika orang-orang semua menetap, Chu Feng menemui abadi mencapai surga dan membuat permintaan seperti itu. Teman kecil Chu Feng, satu-satunya orang yang bisa menangani Master Aula Kegelapan di Tanah Suci Martialism sekarang adalah Moon Immortal. Jika Moon Immortal dikalahkan, tidak ada seorang pun di seluruh Tanah Suci Martialism yang dapat menahannya. Selain gerbang transmogrifikasi ini, maka tidak akan ada tempat aman di Tanah Suci Bela Diri. Kecuali kalau Master Darkhold pergi sendirian, maka kita sama sekali tidak bisa meninggalkan gerbang transmogrifikasi. Kamu harus mengerti itu juga. Jadi, mengapa kamu ingin pergi sekarang? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Abadi mencapai surga bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Aku punya senior yang masih menjaga jalan keluar Heavenly Road dari wilayah Laut Timur. Aku tidak bisa mengabaikannya, ucap Chu Feng. Chu Feng tentu saja tidak akan melupakan kompas Immortal, yang telah pergi ke pintu keluar jalan surgawi dari wilayah Laut Timur, itu untuk menunggu munculnya keretakan spasial. Jadi begitu, balas si Immortal. Mendengar kata-kata itu, tatapan abadi mencapai surga sedikit berkedip. Dia masih ragu, apakah ia harus membiarkan Chu Feng keluar atau tidak. Wush! Tepat pada saat itu, kilatan cahaya keemasan muncul di kejauhan. Segera, kilatan cahaya keemasan itu tiba di depan Chu Feng. Setelah melihat cahaya keemasan itu, mata Chu Feng segera bersinar. Alasan untuk itu adalah karena cahaya keemasan itu adalah Golden Flashbird. Selanjutnya, Golden Flashbird itu terbang di sekitar Chu Feng. Itu berarti bahwa Golden Flashbird datang untuk menemui Chu Feng. Setelah melihat burung flash emas itu, tatapan Chu Feng segera berubah menjadi kegembiraan. Alasan untuk itu adalah, karena hampir semua orang yang berhubungan dengannya, yang bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga seperti burung flash emas semuanya ada di gerbang transmogrifikasi ini. Namun demikian, ada orang lain dengan Golden Flashbird yang ditinggalkan oleh Chu Feng. Orang itu adalah kompas Immortal. Chu Feng menerima Golden Flashbird. Ketika Chu Feng meletakkan jarinya di dahinya, sepotong berita segera memasuki pikiran Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, celah spasial yang dapat menyebabkan wilayah Laut Timur telah muncul. Cepatlah datang. Ketika berita itu masuk ke pikiran Chu Feng segera mengungkapkan senyum yang cemerlang. The Kompas Immortal telah berhasil menunggu kedatangan celah spasial. Hanya saja, Chu Feng tidak mengharapkan retak spasial muncul pada saat yang sangat penting. Munculnya celah spasial ini menunjukkan bahwa, Chu Feng akan memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Kembali ke 9 provinsi benua untuk membatalkan makam kaisar, dan rahasia yang ditinggalkan oleh King Xuantian. Surga benar-benar membantu aku, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng yang tidak percaya pada surga tidak dapat menahan diri dari berseru kagum, dan berterima kasih kepada surga. Awalnya Chu Feng merasa bahwa, mereka hanya bisa duduk dan menunggu kematian ketika dihadapkan dengan Master Aula Kegelapan. Akan lebih bagus jika Moon Immortal mampu mengalahkan Master Aula Kegelapan. Namun jika dia tidak mampu mengalahkan Master Aula Kegelapan, maka itu akan seperti abadi mencapai surga telah katakan, dan mereka semua harus tinggal di gerbang transmogrifikasi untuk jangka waktu yang lama sampai Master Aula Kegelapan meninggalkan Tanah Suci Martialism, itu setelah dia membunuh semua makhluk hidup di sana. Hanya dengan begitulah, mereka dapat kembali ke Tanah Suci Bela Diri. Namun setelah keretakan spasial muncul, Chu Feng punya pilihan lain dan juga kesempatan lain.
Tidak menyebutkan apakah Chu Feng akan dapat memperoleh sesuatu dari makam Kaisar King Xuantian. Ia akan dapat membangkitkan naga azure, macan putih, burung vermilion dan kura-kura hitam yang menjadi 4 binatang dewa besar. Haruskah ia bisa membuka makam Kaisar? Jika Chu Feng dapat menemukan tubuh fisik mereka, maka dia akan dapat mengembalikan mereka menjadi Beast Divine. Saat itu, 4 Great Divine Beast telah memberikan kontribusi besar untuk King Xuantian, dan mampu mengalahkan Kaisar Magma. Jadi, meskipun Chu Feng tidak tahu apa kultivasi mereka, tapi dia merasa bahwa tidak mustahil bagi mereka untuk menjadi setengah martial ancestors. Karena bagaimanapun, King Xuantian sudah sangat kuat. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai King Xuantian. Teman kecil Chu Feng, apa peristiwa bahagia yang bisa menyebabkan kamu tersenyum begitu gembira? Tanya Abadi mencapai surga dengan penasaran. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat serius sebelumnya, tetapi mengungkapkan ekspresi gembira ketika melihat burung emas Flash. Dan sekarang, dia tidak bisa menahan senyumnya. Ini membiarkan Abadu mencapai surga menyadari bahwa, Golden Flash Bird harus mentransmisikan kabar baik untuk Chu Feng. Singkat cerita, selama aku bisa kembali ke wilayah Laut Timur, aku akan memiliki kesempatan untuk mengungkap sisa-sisa senior King Xuantian. Aku juga akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan 4 binatang pelindungnya. Jadi, aku telah meminta senior Kompas Immortal untuk menunggu munculnya celah spasial di jalan surgawi wilayah Laut Timur. Alasan untuk itu adalah, karena aku hanya dapat kembali ke wilayah Laut Timur melalui celah spasial seperti itu. Golden Flash Bird sebelumnya dikirim kepadaku oleh senior Kompas Immortal. Dia telah berhasil menunggu munculnya celah spasial, dan aku sekarang dapat kembali ke wilayah Laut Timur, jawab Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal itu benar-benar berita bagus, kata The Heaven Reaching Immortal. Betul, jadi senior, aku khawatir kamu harus membuka gerbang transmogrifikasi untuk aku, dan membiarkan aku keluar, kata Chu Feng. Ambil ini. Dengan itu, kamu akan dapat masuk dan keluar dari gerbang transmogrifikasi aku. Setelah meninggalkan tempat ini, kamu juga akan dapat secara akurat menentukan lokasi gerbang transmogrifikasi aku. Ucap The Heaven Reaching Immortal sambil menyerahkan kunci kepada Chu Feng. Kunci itu sangat aneh. Itu sangat mirip dengan kunci yang Abadi mencapai surga telah gunakan untuk membuka gerbang transmogrifikasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa, kunci yang digunakan oleh Heaven Reaching Immortal sangat besar, sedangkan yang dia berikan kepada Chu Feng sangat kecil, dan itu hanya seukuran jari kelingking. Itu sudah jelas, ada lebih dari satu kunci ke gerbang transmogrifikasi. Dan sekarang, Abadi mencapai surga telah menyerahkan kunci yang sangat berharga kepada Chu Feng. Terima kasih senior, dalam hal ini, junior harus pergi sekarang. Mengenai masalah kembalinya aku ke wilayah Laut Timur, senior, tolong beritahu yang mulia dan yang lainnya, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak ingin membuang waktu, dan berencana untuk segera pergi. Baiklah, aku akan menemanimu, kata The Heaven Reaching Immortal sambil tersenyum. Kemudian, Abadi mencapai surga secara pribadi melihat Chu Feng ke pintu masuk gerbang transmogrifikasi. Menggunakan kunci kecil itu, Chu Feng membuka pintu kecil di sudut kiri bawah gerbang transmogrifikasi. Pintu itu sangat kecil, dan tingginya 3 meter. Jika dibandingkan dengan gerbang utama gerbang transmogrifikasi, itu sangat kecil. Namun demikian, itu cukup besar untuk dilewati seseorang. Senior, aku punya pertanyaan yang membuatku bingung. Gerbang transmogrifikasi ini tersembunyi di dalam ruang, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Bahkan jika seseorang menemukan lokasinya, ia juga tidak akan bisa masuk. Jadi, bagaimana Golden Flash Bird berhasil menemukan aku, dan bahkan memasukinya? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Sebagai spiritualis dunia jubah naga Mark, dia bisa merasakan betapa kuatnya gerbang transmogrifikasi. Meskipun setengah martial leluhur sangat kuat, tapi gerbang transmogrifikasi masih mampu menahan mereka.
Namun demikian, itu adalah tempat yang mampu menghentikan setengah marsial leluhur yang gagal menghentikan Golden Flashbird. Itu adalah hal yang sama dengan formasi pembantaian melahap darah. Seperti gerbang transmogrifikasi, ia juga tidak mampu menghentikan Golden Flashbird. Dengan demikian, Chu Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap makhluk misterius itu. Gerbang transmogrifikasi berasal dari era kuno. Golden Flashbird juga berasal dari era kuno. Keduanya memiliki kualitas ajaib mereka masing-masing. Namun jika kamu bertanya kepada aku tentang hal itu, aku juga tidak akan memiliki jawaban untuk kamu. Jika kamu ingin tahu, maka kamu harus fokus pada kultivasi kamu. Setelah memasuki dunia luar dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, kamu mungkin bisa menjelaskan berbagai misteri ini. Namun agar itu terjadi, pertama-tama kamu harus terus bertahan. The Heaven Reaching Immortal berkata dengan signifikansi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.